Silakan Bapak buka di yang 10 sahabat yang telah dijanjikan surga. Anin Riyah atau Riyah ibnil Harith rahimahullah qala. Ada tabi'in namanya Riyah bin Harith. Beliau cerita. Kuntu qa'idan indal Mughirah ibni Syu'bah. Bapak baca ininya aja, Indonesia Rayanya aja. Ya, nggak usah bahasa Arabnya ini, puyeng ntar. Kuntu qa'idan indal Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Saya pernah duduk bersama Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi. Jadi Pak, kalau kita nyebut sahabat tuh baiknya pakai Sayyidina ya Pak. Sayyidina itu artinya tuan kita, tuan kami. Kita seperti menghormati bapak-bapak. Karena ada Bapak Presiden, kan kita panggil Pak Jokowi. Kan nggak nyebut namanya aja kan. Ada paknya lah paling enggak kan. Kadang-kadang pakai lakop-lakop, pakai tambahan-tambahan yang terhormat, yang mulia, yang kami muliakan. Nah itu ada begitunya dulu ini. Untuk menghormati orang yang mulia lah begitu. Karena pemimpin. Nah sahabat-sahabat Nabi ini lebih layak kita muliakan. Maka kita sebut dengan Sayyidina, tuan kita. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, kata beliau, saya pernah duduk bersama Sayyidina Mughirah. Sayyidina Mughirah ini Pak, sahabat Nabi yang istrinya 80. Tapi bukan 80 itu semua dijadiin istri. Niat amal insya Allah. Niat amal gimana Bapak, yang satu aja nggak beres. 80 itu ganti-ganti, 4. Bukan karena beliau tukang kawin cerai, bukan. Tapi orang banyak yang pengen nikah sama sahabat itu banyak. Nah ini untuk bagi-bagi berkah. Nah, sahabat, Bapak kan bukan sahabat, jadi nggak ada yang berebut Pak. Jangan berharap banyak. Ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu radhiyallahu ta'ala ini pintar sekali diplomasi. Pokoknya kalau beliau yang jadi duta ngobrol sama musuh pasti menang. Dalam diplomasi ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ini radhiyallahu anhu. Nah kata Riyah bin Harith ini tabi'in, saya pernah duduk bersama Mughirah bin Syu'bah fi Masjidil Kufah, di masjid raya Kufah di Irak sana. Wa indahu ahlul Kufah, bersama beliau ada beberapa penduduk kota Kufah. Faja'a Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail radhiyallahu ta'ala. Kemudian datang sahabat Nabi lainnya. Ini lihat ini Pak, Mughirah bin Syu'bah tuh nggak netep di Madinah, tapi dakwah keluar Madinah ke Kufah. Padahal tahu sholat di Masjid Nabawi itu sholatun fi masjidi hadza bi alfi sholatin fi masiwah. Sekali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain. Tapi kenapa dengan pahala yang begini besar beliau tetap keluar? Sayyidina Sa'id bin Zaid juga sama, keluar juga dari kota suci Madinah, pindah gitu Pak. Ini semua dalam rangka menyebarkan agama, karena mereka tahu bahwa tugas menyebarkan agama lebih mulia daripada semata-mata sholat untuk pribadi. Kalau mereka hanya mikir pribadi aja, ya di Madinah aja enak, adem ayem, sudah menjadi dekat sama kubur Nabi pula kan, mau umroh juga gampang, ngapain capek-capek ke Irak? Ini demi agama ini. Terus Sayyidina Sa'id bin Zaid ini sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu, salah satu juga nanti yang ahli surga, datang ke masjid, farahaba bihi al-Mughirah wa hayyah. Akhirnya Sayyidina, ini sunnah nih Pak, Sayyidina Mughirah langsung berdiri, langsung menyambut, rahaba, tarhib, marhaban, ahlan wa sahlan. Sunnah menyambut tamu itu sunnah. Jangan tamu tuh diantepin aja, ya datang lagi dah mau buka. Ya, marhaban misalnya. Fadl, silakan, masuk. Dengan penuh gembira gitu. Karena Nabi bilang, idza jaa dhaifu 'alal qaum, idza dakhala dhaifu 'alal qaum, dakhala bi rizqihi wa dhahaba bi dzunubihim. Kalau ada tamu datang ke satu rumah, satu komunitas, satu kumpulan orang,
Tamu ini datang bawa rezekinya sendiri, nggak makan rezeki bapak, tenang aja. Kalaulah kuenya habis, berarti emang rezekinya tamu emang. Dihabisin sama tamu dan tamu nggak tahu diri ya gitu. Kata Nabi itu kalau ada tamu datang ke satu kaum, dia datang tuh dengan membawa rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa tuan rumah. Bukan berarti dosanya tamu jadi makin banyak ini. Oh kalau gitu nggak mau bertamu saya, bukan. Maksudnya hilang dosanya itu. Berkurang dosa-dosanya tuan rumah. Maka Sayyidina Mughirah ini saat ketika di masjid ada temennya Sayyidina Sa'id bin Zaid, kan sama-sama sahabat. Datang itu ahlan wa sahlan wa hayya, assalamualaikum, langsung ini. Terus wa ajlasahu inda rijlai ala sarir, didudukkan di tempat yang mulia. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang mulia, tamu, oh mungkin tamu ini ustadz kita, guru ngaji kita, ataupun juga memang orang yang layak dimuliakan, tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ini sunnahnya tuan rumah. Ngelihat, ya Allah ini ustadz ada di sini, ustadz maju ustadz, gitu. Tapi untuk tamunya, sunnahnya duduk di belakang, jangan maksa maju ke depan. Untuk melatih diri biar tawadhu, biar rendah hati. Nah kalau seandainya gitu, pakai baju, masya Allah, ingin memperlihatkan banget kalau saya ini ustadz. Datang itu orang udah pada penuh padahal, zikir akbar, zikir kubro, zikir akbar, kubro, akbar. Datang mau ngelangkain orang. Maksudnya saya ini pantas di depan, ini nggak bagus, ini nggak boleh. Kalau seandainya sudah habis, penuh, ya sudah duduk di situ. Nah tapi kita tuan rumah, kalau kita tahu, kita bawa ke depan. Begini maksudnya. Ini adab ini, sahabat ini. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ngelihat ada Sayyidina Sa'id bin Zaid, langsung nyambut, didudukin di depannya, di dekat beliau. Di atas sarir lagi, di atas kasur, di atas hamparan. Taruh. Jadi karena ada biasanya orang Arab itu kalau duduk itu ada kasur tebal begitu. Didudukin di sini. Ini karena sahabat Nabi ini. Didudukin. Setelah didudukkan, ngobrol apa segala macam. Tiba-tiba faja'a rajulun min ahlil Kufah yuqalu Qais bin Alqamah. Kurang asem ini. Tiba-tiba datang nih. Ini ada orang lagi pada ngumpul, ada sahabat Nabi Sayyidina Mughirah, ada sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Tiba-tiba ada seorang dari penduduk Kufah namanya Qais bin Alqamah. Datang itu caci maki. Kurang ajar dia, bodoh dia, begitulah kurang lebih. Itu nggak ngerti itu. Caci maki, tapi nggak nyebut siapa orangnya. Maka faqala Sa'id, kata si Sayyidina Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi ini, tamu tadi. Terus nanya, man yasubbu hadza ya Mughirah? Maaf, Pak Mughirah. Ini sesama sahabat kan. Mughirah, ini orang nyaci maki siapa sih? Dia ngomongin siapa? Kok datang-datang marah-marah, nyaci maki, tapi nggak nyebut nama orangnya. Terus kata Sayyidina Mughirah, yasubbu Ali bin Abi Thalib. Yang dia caci itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini Pak? Politik dulu Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya sahabat. Tapi biasanya atasnya ini akur, bawahnya ini gontok-gontokan. Pengikutnya biasanya begitu biasanya. Atasnya padahal akur-akur aja, tapi bawahnya gontok-gontokan, caci maki. Sampai berani mencaci Sayyidina Ali, coba kayak apa itu? Gara-gara politik. Makanya hati-hati sekali bahas politik ini. Nggak semua tempat kita bahas politik begitu maksud saya. Bukan nggak boleh. Takutnya ini pecah hati. Sampai berani nyaci maki Sayyidina Ali ini karena rival lawannya Sayyidina Muawiyah. Gitu Pak. Caci maki. Maka kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ini prinsip Pak, jadikan prinsip ini. Faqala Sa'id, kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ala ara ashab Rasulillah SAW yusabbun indak thumma la tunkir wa la tughayyir. Apa pantas saya melihat, apa saya harus diam aja nih? Sahabat Nabi dicaci maki depan kamu Mughirah, terus kamu diam aja. Marah Sayyidina Sa'id. Sahabat Nabi dicaci maki kayak gitu, kok kau ente diam aja?
nggak mengingkari, nggak ngerubah, tidak nahi mungkar. Masya Allah. Marah ini Sayyidina Said. Sayyidina Mughirah diam aja dimarahin temennya ini kan, karena memang ngaku salah. Karena satu partai politik masalahnya. Kadang-kadang susah menghukumnya. Kalau satu partai politik itu gitu. Maka Sayyidina Sa'id bin Zaid langsung bilang ini. Dan ini penting ini Pak. Nanti kalau ada orang Syiah misalnya nyaci maki sahabat, harus marah. Ini baru marah karena Allah gitu loh Pak. Bedakan ya Pak. Marah itu bukan nggak boleh. Kata Allah juga wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu yang menahan marah, bukan menghilangkan marah loh. Bukan orang soleh itu nggak punya marah. Wah itu kata Imam Syafi'i keledai itu nggak pernah marah aja. Diam aja ini, nggak pernah marah. Dia mah nggak pernah marah sama sekali. Nggak soal, itu keledai malah kata Sayyidina Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu malah keledai itu. Kalau nggak pernah marah. Cuma marah ini dibagi dua. Kalau mau tahu ini gimana membedakan marah karena Allah dan marah karena nafsu. Kalau yang disakiti itu diri kita, yang dicaci maki diri kita nggak marah, itu baru benar. Tahan marah tuh ketika diri kita yang dicaci. Tapi kalau yang dicaci maki adalah agama kita, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, ini harus marah. Ya kita aja kadang-kadang orang sekarang ini aneh. Giliran ada orang ngomong macam-macam tentang agama ini, gak apa-apa, toleransi. Tapi giliran dirinya dicaci maki, wah marah sekali. Usut itu, saya bakal tuntut itu. Oh ini, seolah-olah dirinya lebih mulia dari agama. Giliran agamanya diomongin yang gak baik, bilangnya, gak usah membela-bela agama, Allah tuh gak butuh dibela. Bisa. Padahal Allah sendiri yang bilang intan surulloha. Kalau kalian menolong Allah, bukan berarti Allah butuh pertolongan. Allah pengen lihat siapa yang setia sama Allah dan loyal apa enggak. Bukan Allah butuh dibela. Tapi giliran dirinya yang dicaci maki, marah semarah-marahnya. Ini kebalik ini. Kalau memang marah karena Allah, itu kata Sayyidah Aisyah itu, Nabi itu kalau seandainya idza udzi, kalau beliau disakiti, dirinya yang disakiti, maka beliau nggak marah, nggak marah. Beliau ditarik dari belakang sampai lehernya merah, dipermalukan depan umum, beliau nggak marah. Wa idzan tuhikat hurumatullah. Tapi kalau sudah kemuliaan agama Allah yang dicemarkan, apakah itu ada maksiat, apakah itu ada yang nggak, ada salah seorang perempuan di Madinah, muslimah, itu sama salah seorang Yahudi ditarik roknya, itu aja Nabi dengar marah, diusir langsung tuh Bani Quraisyah itu, gara-gara ada satu orang ini. Marah itu harus ketika posisinya. Nah ini marah ini ketika ada sahabat Nabi, ada guru kita, orang-orang soleh, ulama-ulama dicaci maki, marah itu wajar dan harus, paham ya Pak ya? Tapi kontrol, proporsional marahnya. Bukan hanya gara-gara, wah marah segala macam, saya bunuh langsung. Enggak, saya bakar langsung. Enggak, ini demi untuk agama ini. Enggak, bukan. Ini marah sesuai porsinya. Terus akhirnya kata Sayyidina Sa'id, kenapa kita harus nahi mungkar? Ketika ada orang yang mencaci maki sahabat, terus kita harus bersikap yang agak keras, tegas. Kata Sayyidina Sa'id, laqad sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, aku sudah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, yaqul wa inni la ghaniyun an aqula alaihi ma lam yaqul fayas'alani anhu ghadan idza laqitu. Yang saya sampaikan ini bukan dusta. Saya nggak perlu berdusta atas nama Nabi karena saya takut nanti besok ketika jumpa sama Nabi hari kiamat, beliau tanya, kenapa kamu riwayatkan hadis palsu? Makanya orang ini sahabat Nabi loh Pak, dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud. Gini Pak, niat yang baik itu harus diiringi dengan cara juga yang baik. Niat kita baik sih untuk memotivasi orang, menghidupkan malam-malam tarawih, niat baik. Tapi nggak boleh pakai hadis palsu.
Barang siapa yang taraweh di malam ke-17 mendapatkan pahala semua nabi-nabi dan rasul. Enak kali. Wah, tarawehnya cuma 8 lagi. La ilaha illallah. Itu nabi ada yang dicincang, nabi ada yang diusir, ada nabi yang dibunuh, diburu, dikejar, berdarah-darah. Terus kita cuman taraweh dapat pahala segitu banyak, 124.000 nabi. Mikir. Nggak mungkin ini hadis palsu. Niatnya bagus buat memotivasi biar orang ini. Tapi nggak benar. Nanti gimana kalau bertemu nabi? Itu maksudnya. Ini kata Sayyidina Said ini. Saya nggak perlu nyampein hadis palsu, saya nggak perlu berdusta atas nama Nabi, takut nanti kalau saya ketemu Nabi, saya ditanya nggak bisa jawab. Berat Pak, berat tanggung jawabnya. Bisa kira-kira apa ya? Kita pertengahan ini, kita ini sufi, kita ini orang yang sufi itu artinya yang membersihkan diri, berusaha membersihkan diri, itu maksud sofa, dari kata sofa, suci, bersih. Tapi kita juga nggak kebablasan, tetap syariah kita pegang, ilmu hadis tetap kita pegang. Jadi nggak kebablasan, semuanya diambil, bukan. Jadi saya berharap teman-teman gak usah lagi lah share-share yang fadilah semalam itu gak usah. Takut pertanggungjawabannya ini berat Pak. Silahkan cari sanadnya kalau ketemu. Nggak ketemu pasti orang nggak ada sanadnya. Emang palsu, nggak ada sanad masalahnya ini kan. Dalam kitab Durratun Nasihin. Kita menghormati kitab Durratun Nasihin, tapi memang kalau banyak yang palsu apa boleh buat kita kasih tahu. Kalau enggak, tapi mungkin saja ini pengarangnya bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kalau begitu nanti kalau kita buka ruang kayak gini, banyak orang buat kitab hadis palsu. Saya bikin hadis, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuliakan Warno, maka baginya surga. Karena saya bertemu dengan, kan repot ini kan, nggak bisa. Kalaulah Bapak jumpa dengan Nabi meriwayatkan hadis, itu tidak jadi hadis sahih. Itu sahih menurut Bapak yang mimpi saja. Kira-kira bisa dipahami nggak nih Pak nih? Nah, ini penting ini. Kita jadi nggak kebablasan ya. Ini Sayyidina Said ini bilang, saya nggak perlu riwayatkan hadis palsu ataupun berbohong atas nama Nabi, nggak perlu. Daripada nanti saya ditanya sama Nabi SAW ketika besok bertemu dengannya, repot. Apa hadis nabinya? Asyratun fil jannah. Ada 10 orang yang sudah pasti masuk surga. Orangnya masih di dunia. Ini enak benar ini. Luar biasa ini. Orangnya masih belum meninggal, tapi karena ada nabi yang tahu dia pasti masuk surga, nabi bocorin ini rahasia ini. Ada 10 orang yang sudah pasti masuk surga. Sekali lagi saya bilang ya tadi ya, kalau kita mau sukses, yang paling gampang ikutin orang sukses. Kalau kita mau masuk surga, biar gampang ngikuti orang yang sudah pasti masuk surga. Gitu. Terus Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga nanti. Wa Umar fil jannah. Umar juga. Utsman fil jannah. Wa Ali fil jannah. 4 sudah. Yang kelima ikuti urutannya. Tolhah bin Ubaidillah fil jannah. 5. Yang keenam wa Zubair bin Awam fil jannah. Zubair bin Awam di surga juga. Yang ketujuh wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Semuanya nih 8 Abdurrahman bin Auf. Bapak baca artinya aja dah. Yang ke-9 wa Abu Ubaidah fil jannah. Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu juga di surga. Kan 9 kan? Orang-orang kan tadi banyak nih penduduk Kufah ngedengar hadis dari Sayyidina Said bin Zaid. Katanya 10, kok cuma 9? Paham ya Pak ya? 1, 2. Orang-orang ini nungguin siapa aja maksudnya dalam surga. Sampai 9, fa'adda haula atis'ah. Mereka yang ikut hadir ini nyimak, nggak tidur. Kalau tidur nggak bisa ngitung. Untungnya ini ya, untungnya orang-orang Kufah ketika itu nggak kayak kita di sini. Seandainya dulu ini para tabiin itu seperti kita sekarang, hilang hadis banyak. Sahabat ngeriwayatin gini, mimpi ketemu Rasul dalam ini. Enggak, hitung, perhatiin dengan baik. Saat ketika gurunya nerangin, jadi ketika ada yang tanya,
Pak Guru tadi cuma 9. Nah ini berarti merhatiin. Kadang-kadang guru tuh ngetes. Ada 3 yang masukkan dalam surga. 1, 2, ceramah panjang. Tadi baru 2, 1 lagi. Nah ini berarti merhatiin ini. Ada yang tanya, krik, 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 krik. Nggak ada yang tanya, berarti nggak ada yang merhatiin ini. Jelas ya. Terus, wasa kata anil ashir. Nah setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lah kok beliau diem, tidak menyebut siapa orang ke-10. Nah ini kan ada misteri ini kan. Terus akhirnya gini, fa bojja ahlul masjid yunashidunah. Terus orang-orang ini rame, suaranya tuh naik mereka ini. Wahai sahabat Nabi, ya sahibah Rasulillah. Ya, harus tinggi suaranya. Masa, ya sahibah Rasul, enggak gitu, enggak. Bojja. Mereka tuh saking pengennya haus dengan ilmu tuh nanyanya kenceng. Wahai sahabat Rasul, nanshudukallah manil ashir. Kami benar-benar meminta kepadamu atas nama Allah. Tolong jelasin siapa yang ke-10. Sampai sumpah-sumpah Pak. Saking pengen taunya yang ke-10 ini siapa? Saya minta. Kata Nabi soalnya gini Pak, masalahnya gini. Kata Nabi, idza sa'alakum ahadun, kalau ada salah seorang kalian diminta oleh seseorang, billah dengan menyebut nama Allah, maka fala yaruddanna, enggak boleh nolak. Ini ajaran dari Nabi begitu. Misalnya Bapak, tapi ini saya jangan dipakai ilmu ini oleh para pengemis ini, gawat ini nanti. Assalamualaikum Pak, sedekahnya Pak. Kita boleh nolak. Tapi kalau Pak, dengan nama Allah Pak, minta sedekah. Ini kata Nabi nggak boleh ditolak. Yang walaupun dia jalannya itu ataupun dia kendaraannya dia kuda. Maksudnya kendaraan dia itu udah mewah. Tapi kalau dia minta-minta pakai nama Allah sekalipun, kasih. Nah ini maksudnya. Ini mereka ini pinter ini. Pas bertanya, biar Sayyidina Said ini mau jawab, dipaksa pakai nama Allah gitu loh. Karena untuk mengagungkan nama Allahnya itu, kalau orang kita ditanya pakai nama Allah, nggak boleh ditolak. Selama kita mampu tentunya ya. Terus kata Sayyidina Said, nasyattumuni billah. Oh, pinter ya kalian ya gini. Kalian mintanya pakai nama Allah ya ke saya ya. Oke lah kalau gitu. Kata beliau, Sa'id bin Zaid fil jannah. Saya sendiri. Sa'id bin Zaid. Soalnya beliau sendiri. Kata Nabi yang ke-10 itu Sa'id bin Zaid ada dalam surga. Wah ini. Ini maksudnya apa? Beliau ini rahasiakan tuh Pak. Tawadu maksudnya kan. Di lain sisi beliau tidak mengatakan 9 orang yang masuk surga. Itu bohong atas nama Nabi. Nyembunyiinnya pakai bohong. Salah. 10 tetap. Cuma nama beliau nggak disebut. Tawadu. Ini penting ini Pak. Merasa rendah biar nggak sombong. Padahal gini Pak. Kalau Nabi udah janji surga, itu walaupun dia sombong tetap surga. Karena Nabi nggak mungkin nggak tahu. Kalau Nabi udah bilang fil jannah, ini nggak ada pakai-pakai tapi enggak. Padahal kalaulah beliau sombong tuh pantas gitu loh, lebih kurang lagi gitu ya. Karena kan Nabi sendiri yang ngomong. Dan Nabi kok bisa ya nyebutin yang 10 ini, apa nggak takut sombong yang 10 ini? Ya karena Nabi tahu nggak bakal sombong, makanya Nabi sebutin. Nah maka kita ini Pak, maksudnya kalau kita punya kemuliaan, kita punya kelebihan, selama tidak ada tuntutan untuk kita mengemukakannya, lebih baik sembunyikan. Kalau kita tidak ada tuntutan untuk kita mengemukakan, lebih misalnya mungkin Bapak lulusan Amerika misalnya, selama nggak ada tuntutan dan nggak ada yang nanya juga sebenarnya Bapak lulusan mana, tiba-tiba saya waktu di Amerika, waktu itu saya kuliah di sana 4 tahun sih, emang nggak lama-lama sih waktu itu, beasiswa terus lagi. Jadi untuk melatih biar nggak sombong itu justru kita berusaha khumul. Kalau bahasa sufi dalam tasawuf itu khumul. Khumul itu menyembunyikan diri sekali karena kita ini hamba aja nggak punya apa-apa.
Nah, kalau bisa malah gelar kita tuh LC, MA, MPDI, BER. Kalau bisa itu sembunyikan. Kalau bisa. Selama nggak ada tuntutannya. Kalau ada tuntutannya kayak mungkin bank atau apa segala macam, ya itu silakan. Tapi benar-benar jaga hatinya. Ini penting ini Pak. Makanya ini seperti Sayyidina Said bin Zaid ini. Beliau gelarnya lebih hebat lagi Pak. Ahlu surga, coba. Siapa coba yang melebihi gelar ini coba? Tapi beliau sembunyikan. Nah ini pelajaran ya Pak. Terus, kata beliau, "Tsumma qala, wallahi, demi Allah, la mashhadun syahidahu rajulun minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughabbir fihi wajhah khairun min amali ahadikum umrah." Kalian ini demi Allah, kalian perlu tahu, ini di depan si Qais bin Alqamah yang tadinya cimaki tadi tuh Pak. Jadi nahi mungkarnya bener-bener depan umum. Karena dia juga melakukan maksiatnya depan umum. Kalau yang kita tegur pribadi sendiri-sendiri itu kalau maksiatnya sembunyi. Tapi kalau terang-terangan, ini kita juga ngomongnya terang-terangan. Karena dia sendiri yang ngebuka aibnya. Dia nyaci maki Sayyidina Ali di depan orang banyak. Maka beliau juga negornya depan orang banyak. Jelas kira-kira Pak ya? Jadi kita harus membedakan ini. Ini orang kesalahannya pribadi atau terang-terangan. Terang-terangan itu bukan di bawah-bawah lam, bukan Pak ya, terang-terangan di depan orang banyak. Kalau terang-terangan, bikin video di YouTube salah, terus ada yang membenarkan, itu wajar. Orang dimasukin YouTube, kecuali kalau pengajian ini, itu pahami jelas ya Pak ya. Kalau pengajiannya rahasia berbeda. Nah terus kata beliau, demi Allah, satu peristiwa, maksudnya perang sih, dakwah. Satu peristiwa yang dihadiri oleh salah seorang sahabat bersama Rasulullah, sehingga mereka yang mengikut Nabi ini dakwah, berjuang bersama Nabi sampai berdebu mukanya, kotor-kotoran, menghinakan diri bersama Nabi di dalam perjalanan. Ada yang berdarah-darah, ada yang kena tombak, pedangnya, panahnya, macam-macam. Kata Nabi, satu saja itu, perjuangan bersama Nabi tadi, itu lebih baik daripada amal kalian sepanjang umurnya. Kalau ada yang sampai umur 100 tahun, itu nggak bisa ngalahin dengan satu kali perjuangan para sahabat. Wa in ummira umra Nuh, walaupun panjang umurnya salah seorang kalian sepanjang umur Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama, itu baru dakwahnya. Gimana umurnya? Umurnya pasti lebih dari 950 tahun. Walaupun sampai 1000 tahun pun umurnya, itu amal nggak bisa mengalahkan perjuangan bersama Rasulullah. Ini penting ini Pak. Saya tekankan lagi ya, sahabat Nabi itu manusia, orang, bukan malaikat. Sahabat Nabi itu ya sahabat, bukan Nabi. Bukan Pak. Maka namanya juga orang, berarti punya kekurangan. Namanya juga orang, punya kesalahan. Mereka punya kesalahan. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang mabok. Ada sahabat Nabi yang zina. Ada sahabat Nabi yang hampir memperkosa seorang perempuan. Saya nggak perlu cerita panjang lebar, tak habis waktu kita. Belum masuk ini lagi, masuk sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi yang tadi karena politik pecah belah, perang. Tapi kita harus maklumi karena mereka juga orang, namanya juga orang. Ada dosanya? Ada. Istri-istri Nabi itu orang Pak, ada dosanya? Ada. Tapi langsung diampuni Allah, itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kesalahan-kesalahan mereka tidak sebanding dengan kebaikan yang telah mereka lakukan untuk agama. Kira-kira begitu Pak. Makanya kalau seandainya ada orang-orang yang terlaknat ini, Syiah sebagian yang laknatullah itu, sampai mencaci maki Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya gara-gara masalah politik. Dianggapnya Sayyidina Abu Bakar itu merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali.
Hanya gara-gara itu. Terus dia berani mencaci maki. Waduh, nggak tahu nanti gimana di akhirat itu dia. Ngelawan Sayyidina Abu Bakar tuh, wah nggak kuat kita. Paham ya Pak ya ini ya? Jadi kalau ketemu nih misalnya ada kekurangan-kekurangan sahabat, oh iya beliau ini orang, tapi sudah diampuni Allah. Begitu yang Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Singkat cerita, Sayyidina Hatib ini melakukan pengkhianatan kepada pasukan Nabi. Dia bocorin rahasia Nabi, strategi Nabi untuk Fathu Makkah. Dia kirim surat. Terus sampai ketahuan sama Nabi, surat itu belum sampai kepada orang Mekah, ketangkep sama Sayyidina Ali, dilaporkan dibawa kepada Nabi. Nabi bilang, Hatib, apa nih? Kok kamu nulis surat buat orang Mekah? Kamu mau bocorin rahasia kita, strategi kita? Apa nih Hatib? Enggak Nabi, saya ini bukan karena saya khianat, bukan karena saya murtad, bukan. Cuma saya mau balas jasa sama orang-orang Mekah. Mereka sudah jagain keluarga-keluarga saya yang ada di Mekah selama saya di Madinah. Itu aja kok Nabi, saya bukan karena murtad, bukan karena saya khianat, bukan. Sayyidina Umar ngeliat kayak gitu, dengar, oh Hatib, Rasul izinin saya gorok nih orang. Izinin saya sembelih langsung Nabi. Gitu Sayyidina Umar mah. Gayanya itu langsung begitu. Nabi bilang, Umar, jangan. Kamu nggak tahu Mar, ini Hatib nih ikut perang Badar loh Mar. Orang yang ikut perang Badar, itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah pandang dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah udah bilang ke mereka, if'alu ma syi'tum, silakan kalian mau lakukan apa aja terserah kalian. Faqad ghafartu lakum, aku udah ampuni. Enaknya jadi ahli Badar tuh gitu. Mau berbuat dosa besar kayak apa tuh, Allah langsung ampuni. Ya gini lah Pak, ini gambaran sederhana. Senakal-nakalnya anak kita, karena kita sudah cintai, tetap aja kita sayang. Sejelek-jeleknya dan sebodoh-bodohnya anak kita, saya nggak bilang anak bapak ya, kalaulah tetap anak kita kan, tetap kita terima apa adanya kan, itu pentingnya cinta itu. Makanya saya bilang ke teman-teman, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah itu cita-cita kita. Kita boleh Pak bercita-cita jadi wali Allah tuh boleh, harus malah. Karena kalau Allah udah cinta itu, dosa seperti apapun mudah bagi Allah ampunin. Tapi kalau Allah benci, orang kafir itu Allah benci. Makanya dalam Al-Quran itu, walaupun mereka bersedekah emas sebesar gunung, nggak bakal Allah terima. Karena udah terlanjur benci. Bapak kalau benci, orang baik kayak apa juga buruk di mata bapak ibu. Tapi kalau bapak ibu cinta, walaupun udah ada kekurangan-kekurangan, tetap aja dimaafin. Nah ini bedanya nih. Makanya paling penting itu mencari cinta Allah. Maka radhiyallahu anhum wa radu, ini luar biasa, berat ini, besar. Kembali Pak ya. Terus kita masuk ke sahabat yang dijanjikan surga yang pertama, dan ini pimpinannya.